Kita mulai ya agenda kegiatan kita. Baik. Saya sambil guys, siap. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Muji Santosa, Owner Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Muklis Isnaini, Guru Senior di Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Kristiana Sri Andayani SKP MPH, selaku pejabat pembuat komitmen RSST, juga merupakan advisor LKPP. Dan tentu saja yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Ibu peserta acara webinar kelas PBJ Muji Santosa Training and Consulting yang berbahagia. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karena berkat limpahan rahmat hidayahnya lah kita dapat berjumpa di webinar kali ini, guna mengikuti webinar yang telah ditentukan waktunya sebagaimana yang akan kita lakukan hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang kita nikmati saat ini. Perkenalkan, saya Alim Bahari, fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama dari Kabupaten Wakatobi. Senang sekali rasanya dapat memandu jalannya kegiatan webinar hari ini. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ketentuan dalam kegiatan ini. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuai waktu yang telah ditetapkan dan link dilarang disebarluaskan. Narasumber akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit. Diskusi dan tanya jawab akan dipandu oleh moderator. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, disilakan untuk menggunakan tombol raise hand dan akan dipersilakan oleh moderator. Peserta juga dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat dan akan dibacakan oleh moderator. Setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama pada sertifikat, agar jangan lupa mengisi daftar hadir. Pengisian post-test paling lambat 10 menit setelah selesai kegiatan. Sertifikat paling cepat 2 kali 24 jam setelah kegiatan dan dapat di-download di link sertifikatku. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum memulai kegiatan, marilah kita tundukkan kepala sejenak, berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Memohon agar kegiatan kita hari ini dapat memperoleh barokah dan manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu peserta webinar, marilah kita curahkan waktu dan perhatian kita semua untuk mendengarkan materi dengan tema Pekerjaan Pengelolaan Limbah di Rumah Sakit yang akan disampaikan oleh Ibu narasumber. Kepada Ibu Kristiana Sri Andayani, SKP MPH, kami persilakan. Terima kasih pada Pak Alem yang siang hari ini, kalau di sini masih siang ya. Siang hari ini kita boleh berjumpa dan Bapak Ibu semua pada Zoom meeting di CV Muji Santosa Consultant and Training ini, di mana terima kasih juga khususnya pada Pak Muji yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Maka kesempatan ini di tahun baru, masih masih awal-awal tahun baru gitu ya. Saya mengucapkan selamat tahun baru dan juga selamat hari Natal bagi yang merayakan. Semoga di tahun baru ini punya semangat di pengadaan lebih. Yang PPK katanya Pak Sidik tadi sekalian paketnya include dengan KPA gitu ya. Mudah-mudahan itu gitu. Kita dilancarkan semua pekerjaannya, semuanya aman. Jangan sampai kita dipanggil-panggil oleh auditor APH lah. Kalau auditor sih nggak masalah gitu. APH APH. Semoga kita dilancarkan itu. Maka mohon izin untuk Bapak Ibu dan Pak Muji untuk saya akan share screen dulu. Ya, ini saya diberi mandat oleh Pak Muji itu tentang pengelolaan limbah rumah sakit. Jadi ini kami sudah lakukan dan kami kontrak payung selama 3 tahun. Nanti mulai tahun ini sampai 3 tahun ke depan untuk limbah rumah sakit.
kalau bicara limbah rumah sakit gitu ya, pasti hal-hal yang pelik karena kaitan-kaitannya juga dengan aparat hukum. Ya, nanti seperti apa sih sebetulnya limbah di rumah sakit itu? Mungkin Bapak Ibu yang tidak rumah sakit gitu, paling tidak ini akan menjadi pemahaman ilmu yang siapa tahu juga gitu ya, akan bersinggungan juga besok pindah ke rumah sakit untuk menangani yang UKPBJ atau PPK itu bisa aja kalau di rumah sakit daerah BLUD gitu bisa kan itu muter gitu ya. Kalau kami vertikal itu enggak, jadi jarang kami akan pindah-pindah gitu, sehingga tetap posisi ada di tempat masing-masing, kecuali mungkin dari PPK, kemudian pindah di manajemen yang lain atau menjalankan fungsional yang lain. Ini kalau tadi Pak Alem cerita tentang saya, kebetulan saya ikut di IAPI juga Jawa Tengah, yang kemarin sudah dilantik di bulan kemarin. Mudah-mudahan ini nanti Jawa Tengah juga menjadi apa untuk pengadaan ini lebih baik lagi lah untuk semuanya. Ternyata kasus-kasus juga sama-sama semuanya di kota-kota mana hampir sama gitu ya. Lah itu yang biasanya juga masuk ke IAPI terus kemudian juga menugaskan kemana-mana. Ini yang kemarin kami jalani ada di Bali baru akhir tahun kemarin dengan Pak Aris selaku Direktur Advokasi untuk Kementerian dan Lembaga untuk LKPP. Dan ini kebetulan kami ada dua tempat, yang satu di Rumah Sakit Murah, yang satunya kalau Murah ini permasalahan-permasalahan pengadaan gitu. Kemudian ini ada di Kementerian Keuangan, ditempatkan di Ijen. Jadi kami di gedung itu di salah satu di Kutel sanalah. Di sana kemudian ada peserta yang beberapa bagaimana mendorong LKPP untuk konsolidasi. Jadi ada dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi, NTT, dan juga Bali sendiri. Ini kalau bicara masalah limbah gitu ya, masalah limbah. Jadi limbah ini berpotensi sekali, bahaya sekali gitu. Maka kenapa kami mempersyaratkanlah lebih detail gitu. Karena memang ini berbahaya, beracun juga, kemudian ini ada radioaktifnya. Kalau misalnya limbah-limbah dari radiologi gitu ya, cairan-cairan dan sebagainya itu, pasti ini akan mengancam termasuk pasien sendiri, jangan sampai menular, kemudian petugas, dan juga masyarakat sekitar rumah sakit. Maka kalau saya ditawari gitu, suruh beli rumah dekat rumah sakit, enggak lah gitu ya. Sehingga kalau kalau saat-saat ini itu maka biasanya mereka mendirikan rumah sakit akan dilihat. Tapi kan eh, untuk teman-teman atau masyarakat itu yang penting aku dekat rumah sakit, dapat profitnya misalnya untuk kos-kosan dan sebagainya gitu. Sehingga ini ada regulasi-regulasi kami gitu ya. Kemudian bagaimana pencegahan penyegaran penyebaran penyakit ini dan tidak juga kemudian menghindarkan juga, tapi kita tetap menjaga estetika, bagaimana melindungi lingkungan sekitar rumah sakit, ya, sekitar rumah sakit agar tidak terpapar oleh karena limbah rumah sakit ini. Yang itu menjadi kriteria penilaian bagi kami, ya semuanya ini sampai ke LH lingkungan hidup itu. Maka kami setiap saat pengambilan dan sebagainya itu sampai mobilnya dan sebagainya itu semua juga sudah link semua ya. Sehingga nanti timbangan kemudian itu semua udah link ke LH semua. Ini latar belakang kami gitu. Ada beberapa potensi kalau misalnya potensi-potensi itu tidak diatasi, bisa terjadi macam-macam ini. Maka potensi bahaya yang paling tinggi gitu, bahaya tingginya adalah limbah rumah sakit itu nanti akan saya aturkan, ada medis dan non medis gitu ya. Jelas itu ada organisme patogennya jelas, kemudian
bahan kimia beracun, maka kita juga harus hati-hati. Jangan sampai nanti meledak, kemudian juga jangan sampai nanti tertular gara-gara itu di tubuh kita gitu ya. Kemudian termasuk radioaktif itu, makanya biasanya teman-teman yang di ruang radiologi itu juga ada parameternya. Dia akan dibawai suatu alat yang ditempelkan di tubuhnya gitu. Sehingga itu akan kelihatan sudah berapa radiasinya gitu ya. Itu. Kemudian dampak negatifnya pengelolaan kalau yang buruk nanti pasti seperti tadi. Bisa airnya tercemar, udaranya tercemar gitu ya. Maka ini yang perlu dipikirkan dalam pengelolaan limbah. Kemudian juga ini ada perlindungan kesehatan. Ini kita berkepentingan agar seluruh pihak itu bisa dilindungi, baik itu pasien, baik itu juga kepada pengunjung, masyarakat di sekitar itu tidak terjadi penyebaran infeksi atau paparan zat yang berbahaya. Makanya kewajiban hukum itu, rumah sakit itu selalu wajib mengelola limbahnya. Kami pernah di tahun kemarin itu tercecer karena kami konsolidasinya juga dengan Bali. Karena hari raya Nyepi, mobilnya tidak bisa masuk, ada kebutuhan tercecer gitu juga. Ini akhirnya sampai di aparat gitu. Makanya ini diatur benar-benar gitu ya. Nggak boleh ada tercecer, termasuk juga airnya gitu-gitu. Nah, ini tadi saya katakan kalau misalnya nanti gitu, ini menjadi tolok ukur bagaimana peningkatan untuk mutu layanan di rumah sakit. Mutu layanan termasuk yang di belakang kan, biasanya kan di belakang posisi kayak gini. Itu juga menjadi evaluasi untuk mutu pelayanan di rumah sakit. Maka itu kami benar-benar harus eh, mengacu kepada peraturan-peraturan yang ada di rumah sakit. Yang ada juga peraturan apa yang melingkupi dengan pengelolaan limbah ini. Maka itu Bapak Ibu, ini Permenkes, aturan regulasi yang memang diatur sedemikian rupa gitu ya, diatur sedemikian rupa sehingga pengelolaan limbah di rumah sakit itu eh, tidak akan terjadi pencemaran dan sebagainya itu. Maka ada Permenkes yang mengatur itu tentang acuan utama tata cara pengelolaan limbah. Kemudian Permenkes nomor 18 tahun 2020 itu juga tentang pengelolaan limbah medis. Artinya kalau bisa berbasis gitu ya. Klaten gitu ya. Klaten ini bisa semuanya bisa harapannya pemerintah gitu. Jadi seklaten itu bisa kemudian jadi satu, kemudian bisa dikelola gitu di salah satu tempat di mana gitu. Tetapi ternyata kan ini bisa kalau yang misalnya di luar rumah sakit, harusnya rumah sakit di Klaten itu bisa gitu. Tetapi ini kan kami yang di vertikal malah juga tidak dengan RSUD atau rumah sakit swasta sekitar atau klinik, tetapi kita memang dengan rumah sakit yang besar-besar dan ini pengelolaannya cukup besar. Nanti sekian, jadi ada satu rumah sakit itu 1,5 ton, ada yang 2,5 gitu tuh. Jadi cukup besar kalau dibanding dengan rumah sakit di RSUD. Kemudian juga permen dari lingkungan hidup gitu tuh. LH itu panduan teknis tentang pengelolaan limbah rumah sakit. Ini teman-teman user lebih akan paham banget gitu ya. Kemudian juga permen LHK-nya tentang baku mutu air limbah domestik maupun penyelenggaraan lingkungan hidup. Makanya biasanya kami kalau membangun analisa dampak lingkungan kayak kemarin itu kami juga harus memikirkan dampaknya nanti seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya bangunan kemudian nanti eh, untuk air limbahnya itu keluar ke sungai mana itu sampai dipetakan di situ. Sampai nanti kita harus memberikan mereka, Kak, besok itu kami memberikan komposter buat lingkungan sekitar ini, itu menjadi tanggung jawab di rumah sakit. Nah, ini eh, definisi dari limbah rumah sakit. Rumah sakit itu
semua sampah dan buangan gitu, baik itu padat, cair maupun gas yang dihasilkan. Kalau rumah sakit, kami tidak klinik, jadi akan mengandung bahan infeksius, kimia berbahaya, radioaktif, atau benda tajam, serta limbah non-medis biasa. Meskipun kadang-kadang ini seperti kita lihat di gambar itu, misalnya ada botol pelabot infus gitu ya. Mereka itu kalau nggak ngerti, kami kan nggak boleh itu. Maka itu kami kelola sendiri. Kami kelola sendiri sehingga jangan sampai dari situ dijual keluar. Nah, kemudian juga sepet-sepet pasien gitu kan, saya melihat ada jualan-jualan di luar gitu, sehingga mereka apa ya menjadi mainan anak-anak juga gitu. Ini kan berbahaya banget gitu, karena mereka taunya pokoknya profitnya lah gitu ya, nggak melihat dampaknya nanti akan seperti apa. Maka kalau limbah ini tidak dikelola benar-benar, maka tadi saya aturkan potensi banget pada lingkungan, kepada manusia, karena penularan-penularan penyakit dan pencemarannya serta dampak ekologis sistem dari lingkungan hidup itu. Nah, nanti misalnya makanya kalau pengelolaan limbah kami sebelum air itu dibuang juga, di situ ada filtrasi yang nantinya di akhir itu akan kelihatan eh, ikan di situ hidup apa enggak. Itu menjadi tolok ukur. Apakah nanti berdampak ekologisnya bagus apa enggak gitu ya di situ. Kemudian ini eh, buangan dari aktivitas medis itu berbagai macam. Artinya ada nanti untuk mendiagnose kita perlu juga buangan-buangan itu untuk penelitian risetnya, untuk perawatan-perawatan pasien itu berpotensi untuk eh, bahan-bahan yang infeksius dan berbahaya kayak kayak yang disebut B3 gitu. Jadi bahan berbahaya beracun gitu ya. Makanya kalau Bapak Ibu tahu nanti B3 itu apa gitu. Itu seperti jarum suntik. Ya, tadi saya aturkan perban bekas, obat kadaluarsa, atau juga jaringan tubuh. Obat ini bagi kami sebetulnya kalau misalnya sampai ED, sampai kadaluarsa itu biayanya juga mahal juga gitu untuk bisa dikelola gitu. Maka biasanya rumah sakit itu akan membuat sebuah perencanaan gitu. Kami kontraknya juga kontrak satuan, jangan sampai obat ini kedaluarsa karena akan berdampak gitu untuk pengelolaan kalau misalnya terjadi obat-obat kadaluarsa butuh biaya yang tinggi. Ini peran di teman-teman pelaku pengadaan cukup besar di sini. Jangan sampai kita tidak harga satuan, tapi belinya misalnya langsam 1 tahun sekalian kebutuhan sekian kita ambil. Kemudian apalagi kalau ngambilnya sekali ya, kemudian jadi beli putus, kemudian kita bayar gitu. Itu kan nanti kalau terjadi ED seperti apa? Biasanya kita punya evidence base, kita punya data-data 3 tahun, eh, 3 tahun sebelumnya gitu, sehingga nanti harapannya itu bisa jangan sampai ada kadaluarsa. Kemudian limbah medis ini memang memerlukan pengelolaan khusus. Karena teman-teman khususnya maka ada yang ini digambar pakai pakai hazmat gitu ya, kayak kalau kita waktu COVID. Wah, susah itu. Teman-teman ini harus harus benar-benar menggunakan karena jangan sampai terjadi penularan. Maka mereka ada pemilihan dulu, dipilah dulu. Biasanya juga rumah sakit antara non medis dan medis juga dipilah gitu ya. Tapi kadang-kadang ya ini belum menjadi sebuah budaya hidup gitu. Misalnya, oh ini harusnya ini kan ada misalnya untuk daun, makanan dan sebagainya gitu ya, organik. Tapi tercampur oleh anorganik. Ini yang kadang-kadang I don't care gitu. Yang penting masuk dulu ke situ. Padahal udah ada 3. Warnanya aja udah beda-beda gitu. Kayak kadang saya pikir apa nggak bisa baca ya gitu. Jadi sebetulnya makanan itu buang ke makanan. Kalau plastiknya itu bisa dibuang di tempat lain. Tapi kan kadang-kadang kardus juga masuk ke situ, makanan masuk di situ gitu. Nah ini yang perlu memang kita refleksi diri gitu ya. Kalau saya
Buat saya itu kemana-mana tumbler itu udah gitu. Saya pengen hidup itu mengurangi plastik. Kayak merasa dosa gitu ya kalau kita semakin banyak mengotori bumi ini gitu. Maka itu yang harusnya juga menjadi kebiasaan hidup setiap orang itu. Setiap orang apalagi masyarakat Indonesia. Termasuk sampah Klaten itu sudah termasuk emergensi kedua. Sampah Kabupaten Klaten. Maka ini setiap kami sudah bergerak. Ini kalau di luar rumah sakit itu ya. Di luar rumah sakit termasuk saya mungkin sudah masuk aktivis ada di situ. Untuk bagaimana menyuarakan hidup ini bahwa sampah itu keluar dari rumah itu juga itu sudah terpilah gitu ya. Terpilah sebisa mungkin kalau yang keluar itu hanya baterai. Hal-hal yang tidak bisa kita olah oleh rumah tangga atau lingkungan. Kami kan bisa per RT gitu. Sudah kami olah. Maka ini sama, hampir sama dengan rumah sakit juga kami pilah. Kemudian penyimpanan. Maka kalau teman-teman di gudang farmasi itu juga ada bahan berbahaya gitu ya, B3 gitu. Jadi nanti penyimpanan-penyimpanan teman-teman yang di kesehatan lingkungan, keselingnya rumah sakit, di sanitasi itu sudah ada tempat-tempat khusus, nanti buangnya seperti apa, nah, itu yang dilakukan selama ini. Ini jenis-jenis limbah, jadi ada infeksius, jangan sampai nanti kayak perban bekas, sarung tangan, dan sebagainya. Kan kita nggak tahu nih. Misalnya tempat kami ada yang penyakit menular. Sehingga mau tidak mau, jangan sampai handskun itu dipakai lagi oleh orang lain gitu ya. Maka ini benar-benar kita kita ketati gitu. Jangan sampai itu keluar gitu. Kalau teman-teman perawat dan lain-lain udah tahu, maka ini kita udah tempatnya masing-masing. Kemudian limbah patologis itu jaringan tubuh. Kan kadang ada yang harus amputasi, ada yang organ-organ atau darah-darah dari kita gitu, dari manusia atau dari pasien itu kita kelola sendiri. Kemudian benda tajam itu juga ada sendiri. Jadi tempat-tempatnya udah ada sendiri. Kemudian laborat ya untuk bahan-bahan kimia, untuk obat-obat yang kadaluarsa, juga misalnya ada vaksin, ada serum dan sebagainya itu. Kemudian juga limbah sitotoksik itu terkait obat-obatan yang dengan kemoterapi. Radioaktif ini limbah ini adalah kalau kita menggunakan di radiologi atau kedokteran nuklir. Jadi itu pasti ada limbahnya. Maka ini yang juga dikelola tersendiri. Nah, ini kalau limbah non medis di rumah sakit jelas ada. Kita dari dapur, perkantoran, misalnya ada taman dan sampah di rumah tangga. Ini yang ini memang tidak akan terkontaminasi gitu ya. Nah, ini pengelolaan tadi saya aturkan kalau kita tidak mengelola dengan baik gitu akan menimbulkan infeksi, keracunan, pencemaran lingkungan yang akan membahayakan semuanya. Ini pengelolaan rumah sakit itu tadi saya aturkan juga sudah ngumpul, kemudian milah, mengolah, membuang limbah medis dan non medis itu mau kemana dan sebagainya penyimpanan sudah oke semua gitu ya. Kami masih ada administrator kecil ya. Kemudian untuk pengolahan itu pun tidak semuanya, maka kami sudah berkoordinasi, sudah punya penyedia untuk pengambilan. Gak banyak sih kalau di Indonesia yang besar-besar itu yang akan mengambil limbah rumah sakit. Tahapan pengelolaan limbah, Bapak Ibu perlu tahu aja bahwa seperti tadi kita pisahkan, kita pilahkan, kemudian wadahnya juga ada sendiri-sendiri. Untuk plastik kuning itu untuk limbah medis, plastik hitam itu untuk non medis, safety box itu untuk limbah yang tajam, kayak dispo, kayak pokoknya kayak silet, kayak macam-macam itu masuk ada di situ. Kemudian pengumpulannya itu kita kalau kalau semakin besar pasti setiap hari, tapi ada yang 2 kali sehari. Itu pun kalau konsolidasi kami itu ada yang pengambilan karena rumah sakit khusus dan kecil-kecil, mereka 2 hari. Kalau kami yang besar-besar setiap hari harus diambil. Itu untuk penyimpanan B3 jelas di area yang harus aman, ya terlindungi, pagar dan sebagainya itu jelas. Kemudian pengangkutan, maka pengangkutan ini dari TPS ke tempat pengolahan akhir gitu ya, dari B3 kita itu kita harus tahu pakai mobilnya yang mana,
kemudian arahnya di trackingnya kemana, timbangannya juga harus nggak bisa timbangan biasa, manifestnya Vestronik itu juga langsung laporan ke LH. Maka ini yang harus diketahui. Jangan sampai pernah terjadi tapi tidak dikonsolidasi kami gitu ya. Maka kami mencoba melihat juga untuk akhir TPA-nya itu di mana. Kemudian benar nggak limbahku masuk di situ atau limbah ini dari luar dan sebagainya. Nah, kita benar-benar siapa tahu dibuang di mana gitu. Maka ini yang harus dipastikan juga. Sehingga kalau kita bisa tracking mobilnya gitu, mobil itu sampai di mana gitu, kita akan tahu itu. Nah, ini konsolidasi limbah medis. Kalau tadi bicara masalah umum, saya udah masuk ke konsolidasi limbah medis Joglo Semar. Jadi kami ada persyaratan penyedia. Pak Alim nanti saya disemprit ya kalau waktunya habis ya. Jadi ada perizinan-perizinan yang harus punya NIB berbasis risiko pengolahan limbah B3 gitu ya. Kemudian memiliki NPWP, PKP, SPT tahun terakhir. Kalau ini udah kayak gitu. Kemudian akte pendirian sama SK dari Kemenkumham, kalau pengesahan Badan Hukum Perseroan, memiliki izin lingkungan, kemudian memiliki struktur organisasi perusahaan dalam pengelolaan limbah B3. Kemudian memiliki SK surat kelayakan operasional dari LH juga tentang pengelolaan limbah B3 ini. Kemudian juga memiliki persetujuan dari LH tentang pengelolaan limbah B3 yang masih berlaku yang ditawarkan ke rumah sakit. Kemudian juga memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah. Maka apabila tidak memiliki izin tersebut, penyedia diwajibkan bekerja sama dengan vendor lain yang memiliki izin pengumpulan limbah. Jadi kayak ada tripartit gitu. Sehingga nanti dari vendor, kemudian rumah sakit dan vendor yang kira-kira nanti bisa mengumpulkan lampu TL, aki, filter gitu ya. Ini macam-macam ini. Ini maka itu dibuktikan dengan adanya kerjasama tripartit itu. Kemudian untuk kondisi darurat, apabila kondisi administratornya rusak atau dalam perbaikan, harus mempunyai perjanjian kerjasama dengan pengelola lain. Berizin dibuktikan dengan kerjasama. Jadi kami detail sampai gitu. Kemudian mempunyai SOP untuk pekerjaan. Jadi penyimpanan limbah B3-nya gimana, pengangkutannya gimana, pengolahannya gimana, penanganan residu kayak abu dan sebagainya itu seperti apa. Kemudian kalau terjadi ada tanggap darurat penanganan limbah B3, pengumpulan limbah, pemanfaatan limbah B3, dan penanganan kalau terjadi tumpahan limbah B3 seperti apa. Jadi kami setiap kali ada pemenang pasti akan kami datangi tempatnya itu seperti apa. Jadi sebelum menentukan pemenang itu pasti sudah akan dilihat kemampuan dari penyedia ini. Nah, ini juga ada sertifikat ISO yang kita minta. Itu kemudian memiliki sertifikat ISO sekian-sekian itu juga ya karena beda-beda. Kemudian memiliki pengalaman bidang jasa pengelolaan limbah B3 dan non medis di rumah sakit tipe A. Jangan sampai kita harapannya sih karena kita pengennya karena ini kan konsolidasi juga dan rumah sakit A itu besar-besar sehingga kita akan tahu dia bisa pabriknya itu mengolah sendiri apa enggak. Kemudian kira-kira sehari mampu berapa untuk pengelolaannya. Karena terus terang kan per hari itu misalnya kami itu 1,2 gitu. Kemudian Karyadi itu bisa 1,5 ton. Kemudian Bali itu juga bisa 1,5 sampai kadang sampai 2. Ini tadi pagi laporan 2,5 ton gitu ya. Kemudian wajib mempunyai asuransi lingkungan yang masih berlaku. Persyaratan teknis pekerjaan, Bapak Ibu, ini harus memiliki izin penyelenggaraan angkutan barang khusus. Ya, maka dia dia jadi untuk B3 itu dan dari Kementerian Perhubungan. Jadi nanti akan kelihatan untuk mobilnya itu. Mobilnya nomor berapa dan sebagainya.
Kemudian memiliki kartu pengawasan penyelenggaraan angkutan barang khusus untuk B3 dari Kementerian Perhubungan yang masih berlaku dan ada rekomendasi juga dari LH. Kemudian perusahaan itu mempunyai truk atau armada di kami karena kami konsolidasi beberapa rumah sakit minimal 20 unit. Nah, ini dibuktikan dengan kepemilikannya. Maka jangan sampai kalau ini nggak tercapai, ya udah gitu. Kita pasti akan lakukan SP dan sebagainya. Truk armada plat kuning sesuai izin penyelenggaraan pengangkutan barang khusus untuk mengangkut barang berbahaya dari Kementerian Perhubungan dan rute pengangkutan atas perusahaan penyedia jasa ini. Jadi benar-benar ketahuan gitu sampai mana gitu. Nah, ini yang harus diketahui. Kemudian persyaratan teknis gitu ya. Persyaratan teknis kerjanya seperti apa? Ini Bapak Ibu bisa dilihat bahwa dia harus mengupload kerjasama dengan pengolah, pengumpul dan sebagainya, jenis karakternya, limbah seperti apa yang dihasilkan rumah sakit. Kemudian dia harus memiliki nih, makanya pengangkut transporter limbah B3 di rumah sakit tipe A. Karena kami terus terang takut kalau nanti, maka kenapa kami tipe A-nya itu kami cantumkan. Jangan sampai dia belum pernah bekerja sama di rumah sakit tipe A, yang memang kondisi limbahnya besar, karena belum tentu misalnya dia belum pernah itu nggak ngerti itu kedokteran nuklir gitu kan. Yang ada hanya rumah sakit tipe A besar-besar gitu. Nah itu kan nanti bingung. Makanya itu yang kami, kenapa kok kami bukan untuk diskriminasi, tetapi benar-benar dia nanti bisa menjalankan itu gitu. Kemudian armada atau truknya digunakan mengangkut untuk limbah B3 harus mempunyai instalasi penampungan ceceran air limbah. Sehingga tidak ada cairan yang keluar selama pengangkutan. Nah ini karena berbahaya banget. Kemudian sistem pengangkutan limbah B3 dengan armada truknya harus dapat terlacak keberadaannya dengan sistem GPS sensor dipasang pada pintu armada dan aplikasi silacak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga jika terjadi penyelewengan di tengah perjalanan, pada saat pengangkutan di jalan dapat terdeteksi secara online. Itu. Itu yang menjadi persyaratan teknis di dalam pelaksanaan pekerjaannya. Kemudian persyaratan yang lain yang dia harus penuhi, seperti tak aturkan tadi bahwa kalau memang dia nggak mampu, misalnya kayak baterai dan lain-lain itu, harus ada perjanjian tripartit. Jadi nanti bisa rumah sakit, kemudian dia gitu ya. Kemudian mana lagi untuk memusnahkan limbah-limbah yang memang dia nggak bisa. Kemudian penghasil, pengangkut, pengolah, pengumpul, dan pemanfaat itu harus terintegrasi manifest. Manifest itu kayak ya sebuah laporan gitu. Jadi sekarang terakses semua manifest elektronik atau Vestronik namanya dan terakses secara otomatis ke server data untuk ELA, Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sekarang bahasanya kan KLHK gitu ya. Kalau dulu LH gitu, tapi sekarang bergabung sama. Jadi ini ada masa-masa transisi untuk Kementerian Kesehatan juga dulu itu KB dan sebagainya itu masuk di Kementerian Kesehatan, tapi sekarang ada di tempat lain juga. Untuk kepastian pemusnahan limbah, maka juga diminta memiliki SDM teknis dan sopir yang terlatih. Kita minta sertifikat pelatihan limbah B3 dari mereka, penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja yang diakui oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi limbah ini banyak persyaratannya kalau jadi vendor, mau jadi vendor gitu ya. Itu tidak seperti untuk pengadaan barang jasa yang lainnya lah ini. Kemudian menyampaikan kualifikasi perusahaan, daftar peralatan tadi. SDN-nya seperti apa, peralatannya apa aja yang dimulai, yang dia miliki termasuk tadi ada misalnya harus punya 20 unit. Nanti kenapa 20 unit gitu ya? Kami akan berikan juga will bin tempat itu seperti apa. Kemudian karena kami ada, ini sekalian kami bicara konsolidasi, karena kami ada beberapa rumah sakit yang bergabung gitu. Sehingga ini ada catatan khusus ya, rumah sakit besar-besar itu
menyediakan tenaga yang bertugas di situ, mencatat, menimbang, menata, membersihkan, serta memasukkan limbah ke truk pengangkut di TPS B3. Ini mereka yang minta adalah Karyadi, Sarjito, dan juga Rumah Sakit Ngurah Bali. Jadi di situ ada satu orang petugas yang tidak boleh diambilkan dari rumah sakit. Dan petugas ini tidak diperbolehkan merokok di lingkungan rumah sakit. Sebetulnya tidak hanya petugas itu aja, tetapi seluruh karyawan rumah sakit tidak boleh merokok di lingkungan rumah sakit. Jadi kalau mau ngerokok, biarkan keluar gitu ya. Keluar dari area rumah sakit. Tidak hanya petugas ini, termasuk seluruh karyawan. Kemudian selama melaksanakan tugasnya, semua karyawan perusahaan yang melaksanakan tugas pengelolaan limbah B3 harus memakai APD yang standar. Seperti tadi kita aturkan itu. Jadi dari atas sampai bawah. Dan apabila terjadi tumpahan menggunakan spill kit, jadi kita punya ada kit yang nanti satu kit itulah nanti akan bisa membersihkan. Ya, tapi nggak sah saya aturkan secara detail karena ini juga seluruh perawat atau tenaga kesehatan yang misalnya kena tumpahan atau misalnya kena jarum suntik, padahal itu pasiennya misalnya HIV dan sebagainya, itu kami melaporkan, kemudian kami dites ada beberapa kali gitu, apakah dia tertular apa enggak gitu. Maka ini harus hati-hati meskipun kadangkala eh, kan semuanya udah pakai handskun gitu. Tapi itu tadi terjadi kecelakaan kerja di situ. Kemudian kantong plastik sampah infeksius sebelum diangkut masuk armada atau truk harus didesinfeksi dengan cairan klorin. Jadi harapannya ini tidak akan membuat pencemaran atau penularan keluar. Kalau kita waktu COVID itu juga sama apa nanti pembungkus semua termasuk peti yang sudah dibungkus rapi itu kan kita desinfektan juga sehingga harapannya tidak menginfeksi di tempat lain. Kemudian termasuk ruangan TPS B3 kami jelas didesinfeksi artinya dibersihkan dengan cairan klorin ini. Kemudian safety box yang standar setiap rumah sakit itu sebanyak 50 buah per bulan. Kalau khusus rumah sakit Karyadi dan Sarjito. Kalau yang lainnya itu adalah 20. Ya, ini yang mereka minta gitu ya. Kemudian pengangkutan harus dilakukan setiap hari. Nanti yang tidak setiap hari ada. Kemudian apabila diperlukan dapat dilakukan pengangkutan lebih sering dikarenakan jumlah limbah yang dihasilkan melebihi kapasitas. Kecuali pengangkutan pada hari besar libur itu nasional dapat didiskusikan kesepakatan dengan masing-masing rumah sakit. Kayak misalnya Nyepi itu, maka kita itu kalau dengan luar Jawa, ini kita mikir-mikir juga gitu, karena ternyata juga biayanya cukup besar, biayanya antar pulau gitu. Kalau Bali ini masalahnya eh, karena hari-hari rayanya banyak ya, hari-hari rayanya banyak, sehingga khususnya kalau yang Nyepi itu udah tidak bisa bergerak apa-apa. Maka itu kalau kayak di situ berarti truk itu harus sekian truk yang harus dia sediakan untuk pengangkutan. Dan itu tidak bisa bergerak selama hari raya Nyepi. Itu. Kemudian ini persyaratan yang tadi saya ceritakan. Kalau ngurah itu ada kondisi rutin yang setiap tahun hari Nyepi ya. Kemudian juga pembatasan penyeberangan di hari raya Idul Fitri, Nyepi, dan kondisi cuaca. Maka ini kalau misalnya daerah-daerah di luar sana, ini benar-benar kalau mau konsolidasi diperhitungkan benar, apakah bisa panda gitu. Kemudian pihak penyedia angkutan armada harus cek TPS dan koordinasi jumlahnya, eh, jumlah tim di sampah rumah sakit yang dihasilkan sehingga nanti armadanya harus berapa dan sebagainya itu. Itu karena ini konsolidasi, kami juga minta Bilbin itu yang kuning, yang biasanya menjadi tempat TPS ini. Sehingga limbah itu di sini dikatakan bahwa perusahaan
Penyedia harus menyediakan timbangan digital juga yang aplikasinya sudah Mismile, terkalibrasi, dan juga penghasil sudah menyediakan sendiri terkait penimbangan ini. Jadi itu kemudian perusahaan juga pengolah harus menyesuaikan proses-proses Mismile. Jadi nggak boleh kemudian timbangan-timbangan yang hanya apa ya, timbangan biasa itu jangan dibawa rumah sakit gitu. Kemudian penghasil limbah rumah sakit akan melakukan inspeksi sewaktu-waktu kepada perusahaan pemusnah limbah tanpa harus memberitahu selama masa kontrak berjalan dan harus diberikan perizinan untuk masuk saat melakukan inspeksi. Itu yang selama ini kita lakukan. Maka ini juga tadi saya katakan Pestronik, aplikasi Siraja Limbah sebagai sistem pelaporan kami. Kemudian untuk kelengkapan penagihan-penagihan itu juga harus disertakan gitu ya. Maka dikirim dan disetujui oleh masing-masing rumah sakit instalasi yang menangani itu gitu. Jadi kalau misalnya kami di Kesling, di Karyadi, di PSRS dan sebagainya itu. Kemudian limbah B3 yang sudah timbang sudah ada di dalam mobil transporter menjadi tanggung jawabnya transporter, bukan kami lagi. Baik di dalam area rumah sakit atau sudah keluar area rumah sakit. Jika terjadi permasalahan hukum karena limbah itu, rumah sakit tidak dilibatkan dan tidak ikut bertanggung jawab. Siapa tahu kececer, ya kan? Kemudian limbahnya nggak nyampe di sana, misalnya nggak sampai di TPA dan sebagainya. Kemudian dia harus menandatangani surat-surat pernyataan yang kaitannya dengan pekerjaan mereka. Nah ini ada beberapa hal itu ya, jenis-jenis limbah itu baik limbah klinis yang memiliki karakter infeksius, ada kode-kodenya, produk farmasi kadaluarsa, bahan kimia kadaluarsa, peralatan laboratorium yang terkontaminasi B3, kemudian kemasan-kemasan produk farmasi, kemudian slotnya IPAL, kemudian residu sampel limbah B3, kain majun bekas. Jadi kadang-kadang kalau kalau nggak hati-hati bekas-bekas pasien itu kalau dipakai misalnya dijual atau diberikan ke siapa ini yang harusnya nggak boleh juga gitu. Kemudian limbah elektronik jadi dari eh, cartridge ya dan sebagainya itu yang kita nggak boleh. Aki baterai, kemudian limbah dari laborat yang mengandung B3, kemudian juga kemasan-kemasan bekas B3, toner dan lain-lain lah sampai eh, kita ada 25 25 jenis gitu. Yang itu yang nanti kita eh, kontrakkan ke teman-teman vendor. Nah, ini Bapak Ibu, kami riwayat gitu ya. Ini yang tahun 2026 yang kita kontrak payung sampai 2028. Sehingga nanti kita setiap setiap rumah sakit itu sudah memberikan berapa volume limbahnya, limbah rumah sakit yang kita harus angkut gitu. Yang harus angkut itu berapa aja sih gitu ya. Sehingga kalau misalnya karya di berapa, eh, ini berapa dan sebagainya. Itu nanti kita akan lihat sehingga nanti dari situ kita akan ketahuan misalnya dalam 1 tahun itu berapa saja gitu. Ini, bentar. Ya, ini kemudian kalau misalnya bagaimana sih kalau kami melakukan konsolidasi ini saya aturkan sekalian. Jadi setiap rumah sakit di dalam perencanaan konsolidasi yang masuk RUP itu di situ udah dituliskan ini mau swakelola atau penyedia. Kalau penyedia kita mau metodenya pakai apa? Apakah pengadaan langsung, penunjukan, tender dan sebagainya. Kemudian apakah kita konsolidasikan apa enggak gitu ya. Kemudian kita akan menganalisa kira-kira nanti kita tentukan PIC-nya siapa gitu. Sehingga kalau ini PIC-nya Rumah Sakit Karyadi gitu.
Kalau tempat saya PIC-nya selain itu ada BMHP, kemudian ada obat ini nasional, kemudian ada oksigen, kemudian internet 3 tahun kami cukup luar biasa ini penurunan tajam di internet ini. Kemudian juga kami ada ATK dan sebagainya. Nah, kemudian kita jelas setelah menetapkan konsolidator, kita mulai persiapan. Karena kami sudah sejak 2018, prepare 2017, yang selalu didampingi oleh Bapak Ibu dari LKPP. Makanya sejak 2017 itu, kalau tadi Pak Sidik mengatakan sudah tahu saya itu karena memang waktu itu kami membuat sebuah film pendek gitu ya, kemudian dipasang juga di depan kantor LKPP itu pada waktu pintu masuk itu, sehingga kami baru tahu gitu ya. Akhirnya dari situ kami mengenal LKPP itu apa dan sebagainya gitu, sehingga ini persiapan-persiapan yang kami lakukan harus punya spek yang sama kalau kami mau konsolidasikan harganya berapa. Jadi kalau misalnya dari anggota itu kira-kira harga mereka semua berapa gitu. Dari situ itu ya, dari situ maka kita akan ngerti harga berapa yang kita mau pasang gitu. Apakah harga terendah, apakah harga rata-rata, kemudian rumah sakit KAK-nya juga kita harus berikan. KAK itu nanti misalnya pengambilannya setiap apa contoh. Pengambilannya jam berapa gitu. Jadi berapa yang dihasilkan dari mereka setiap hari itu berapa. Nah, itu yang mereka harus setor kepada konsolidator. Kemudian kalau ini tender ya, kalau misalnya nanti dari situ kami akan konsolidator akan melaksanakan proses pemilihannya. Kalau kalau Karyadi ini memang teman-teman di Pokja yang memilih gitu ya. Kalau biasanya di kami, di rumah sakit saya itu di atas 200 juta itu masih di PPK karena memang sekarang kan menu untuk versi 6-nya itu meskipun dikatakan di Pokja tetapi itu belum sehingga kami yang melakukan adalah teman-teman di tim pendukung PPK. Kemudian karena kalau kami PPK itu kami itu nggak kemana-mana ya kami hanya mengurusi pengadaan barang jasa gitu. Tidak kemudian kalau dulu kan struktural kemudian jadi nyambi gitu ya. Kemudian ada rangkap sehingga menurut saya memang nggak akan fokus di situ gitu. Itu pernah kami alami. Kemudian kami di sini adalah hanya khusus PPK aja untuk mengurusi paket-paket pekerjaan yang memang kami harus jalankan. Kemudian kalau misalnya nanti dari situ sudah ada pemenang, terus kayak kemarin sebelum menetapkan itu kami sudah diajak Zoom dengan berbagai rumah sakit itu oleh konsolidator untuk bisa eh, apakah ini kira-kira yang menang kayak apa gitu ya. Jadi kita ada pembuktian ke lapangan. Misalnya yang menang PT Pria ini berarti kami pembuktiannya sampai di Surabaya oleh teman-teman konsolidator. Juga misalnya kami menetapkan gas medis gitu. Kami mencoba yang menang sama Tor misalnya. Saya akan lihat ke sana. Kemudian dari kontrak payung 3 tahun itu, kan nanti kan rumah sakit konsolidator Karyadi memberikan surat ke tempat saya gitu. Kemudian ada penunjukan penyedianya. Dari situ mereka akan membuat jaminan pelaksanaan. Meskipun ada rumah sakit kecil, itu tidak memakai jaminan pelaksanaan. Dari situ, karena ini kayak tender yang dulu, itu nanti PPK masing-masing akan membuat, kan ada kontrak payung. Jadi di kontrak payung itu kami hanya mengatakan volume, jadi yang kita ikat adalah harganya. Kalau volume itu nanti adalah sesuai dengan apa yang dihasilkan, tidak kemudian ikat misalnya harus setiap hari 2 ton atau berapa enggak. Tapi itu yang nanti kita akan ikat di kontrak payung itu hanya harga gitu ya. Kemudian ada kontrak pembelian yang itu nanti SP-nya itu kami misalnya saya selalu ke PPK berarti ya kami akan melakukan import charge masing-masing. Kemudian kami itu ada grup juga
khusus pemenang dengan limbah ini gitu ya, sebagai pengendalian kontrak di masing-masing itu. Maka kalau misalnya terjadi wan prestasi ya kami akan lakukan SP dan sebagainya. Tidak begitu selesai kontrak, kontrak payung sudah, kemudian saya harus e-purchase untuk kontrak pembeliannya atau SP-nya itu, kemudian sudah enggak gitu. Tapi memang benar-benar kami lakukan untuk pengendalian kontrak agar ini limbah ini berjalan benar-benar. Kalau enggak, waduh, ini sudah sampai aparat keamanan terus ya, APH. Nah, ini Bapak Ibu yang kami riwayatkan sejak 2019 gitu ya. Sejak 2019, jadi kami eh, waktu sebelumnya itu sempat kami itu 18.900 sekian lah per kilonya gitu ya. Per kilonya. Tetapi makin lama ini semakin turun gitu ya. Biasanya kami akan tanya, ini kami waktu market sounding bisa nggak kami kontrak lebih dari 1 tahun gitu. Ternyata mereka bisa gitu. Maka kita coba sekalian 3 tahun. Tapi kami akan evaluasi terus kontrak ini. Sehingga kalau memang nggak mampu nanti sampai 3 tahun ya udah kami akan lakukan backlist gitu ya. Kemudian di kontrak-kontrak yang lain pun kami juga evaluasi penawaran. Kalau misalnya ada barang yang spesifikasinya masuk, kita mengevaluasi gitu. Jadi kalau yang ini eh, terakhir kami dapat karena ini sudah apa ya, sudah mulai harga memang segitu tuh gitu ya. Jadi HPS kami terakhir kemarin disepakati dengan teman-teman itu 3,2. Jadi 3.274 per kilo. Kemudian kontraknya itu bisa di bawah 3.000. Kalau yang tahun kemarin 3,317, tapi tahun ini 2.940 itu. Lah, ini kami mencoba efisiensinya di situ adalah 11%. Jadi ini Bapak Ibu yang kami lakukan konsolidasi dengan berbagai rumah sakit tadi. Jadi kalau dilihat, ini ada 11 rumah sakit yang ikut. Jadi kalau dulu kami hanya Rumah Sakit Vertikal Joglo Semar saja, tapi kemudian kami mencoba rumah sakit juga RSUD Dr. Sutomo cukup besar, mereka juga ikut juga. Kemudian rumah sakit pendidikan, Undip dan UNS itu juga ikut. Kemudian rumah sakit Ngurah itu sejak tahun kemarin. Jadi kalau dulu dia selalu 6 sampai 8 M miliar disiapkan untuk limbah ini, kemarin hanya 1, sekian M. Karena konsolidasi yang mereka dengan kami gitu ya. Jadi kalau yang sekarang untuk murah itu 4.000, memang beda dengan kita, beda dengan yang Joglo Semar. Itu karena mereka harus menyabrang untuk angkutannya butuh benar-benar angkutan tidak hanya darat tapi laut juga, maka dia tapi nggak terpaut banyak banget sih dengan kami gitu. Itu terima kasih Bapak Ibu untuk eh, limbah. Kami harus sharing yang penanganan limbah untuk paket pekerjaan untuk pengelolaan limbah rumah sakit. Saya kira begitu dan terima kasih. Saya stop. Ya, Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Alim. baik, terima kasih Ibu Kristiana Sri Andayani SKPMP atas paparan materinya. Luar biasa penyampaian dari Ibu Kris, memaparkan dari teori bahkan sampai ke praktek pekerjaan pengelolaan limbah di rumah sakit. Menarik nih materinya dari Bu Kris. Tadi tempat membahas tentang latar belakang, kenapa sih harus dilakukan pengelolaan limbah? Karena ternyata ada beberapa dampak atau potensi bahaya yang diakibatkan jika tidak dilakukan pengelolaan limbah. Ya, mungkin saat ini kita buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik, saat ini sudah ada Bapak atau Ibu Dwi ini dari Jatim. Silakan Pak, on cam dan diaktifkan. Silakan, Bu Dwi, silakan Bu Dwi. Maaf.
Videonya ya, dia ngejawab. Jangan lupa di ini Bu, Pindah ke perkenalkan Bu dari OPD mana? dari Provinsi Jatim. Sepertinya masih mood Bu suara Bu Dwi ini Bu, belum kedengaran. Halo, halo. Monggo Bu Dwi. Ya, belum kedengaran nih Bu, Bu Dwi. Di Bu Kris belum juga ya Bu Kris? Sebentar. Kedengaran juga ya? Halo, Ya, nggak dengar? suara ya kedengar Bu. Eh, Oke, suara oke. Bu Dwi belum kedengaran juga di Bu Kris kan? Iya, nggak dengar. Oh iya baik. Kurang keras ada. Dengar, kurang keras. Oh ya. Silakan Bu Dwi. Mic-nya dekatkan ke Ya, mulut mic-nya. Ya, iya. izin sudah terdengar, Pak. Oh ya, baik. Oh Oh udah ya, Bu. oke, Ini clear oke. Bu. Ya, silakan Oke, Bu Dwi. baik. Terima kasih. Mohon izin, saya dari Biro PBJ Provinsi Jawa Timur. Mohon izin, Bu Kris, mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan konsolidasi ini, apakah berpedoman pada keputusan Kepala LKPP nomor 121 tahun 2023? Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai metode pemilihan penyedianya, Bu. Ini menggunakan tender atau negosiasi. Gitu aja sih dari saya, matur nuwun. Baik, terima Terima kasih kasih Bu Bu Dwi. Dwi. Izin Langsung Bu. ya Pak Alim ya. Oh langsung ya. Baik, silakan Bu Ya, Kris. oke. Jadi kami konsolidasi itu memang sudah kami lakukan dan kemarin finalisasi juga kami dengan LKPP Budwi. Jadi setiap saat kami pokoknya setiap tahun itu pasti kalau kami finalisasi kami mengundang LKPP 2 kali gitu ya, 2 kali. Kami biasanya juga muter. Jadi ke rumah sakit mana, ke rumah sakit mana. Kalau awal-awal dulu dibiayai oleh LKPP, tetapi LKPP anggarannya sudah efisiensinya luar biasa gitu ya. Sehingga ini nggak lagi dibiayai. Jadi kami akan mengundang. Kalau nanti ke rumah sakit mana ya rumah sakit itu yang diminta untuk membackup mereka dari LKPP datang ke kita. Kemudian kalau konsolidasi ini, kalau dulu tender gitu ya, ini sama teman-teman kemarin, jadi mereka mereka dilakukan mini kompetisi. Mini kompetisi, kemudian ada beberapa yang memasukkan, kan ini ada, pasti nggak banyak ya. Jadi kemarin Ya, PTA, kemudian Wastek, ya kemudian WPLI. Jadi kami hanya itu aja gitu ya. Kemudian ini PT Pria yang menang. Jadi yang menang itu kemudian dari situ kami eh, akan setelah dapat pemenang, kami akan diminta, kan mereka ada SPBJ nih, kemudian dilakukan dengan mereka mencari jaminan pelaksanaan. Dari situ kami akan ngeklik masing-masing di rumah sakit masing-masing. Itu yang kami lakukan. Kami ada juga konsolidasi yang kami lakukan dengan manual. Manual dan kami masih diperbolehkan kompetisinya. Kompetisinya kami ada yang kami masih lakukan, kemudian kami baru e-katalogan juga ada. Jadi kami sempat, Pak, ini gimana ya kalau misalnya kami nggak yakin, misalnya itu masukannya kami manualkan dulu, kemudian baru nanti kami katalogkan. Itu. Begitu, Bu siap. Dwi. Terima Baik, kasih. Berarti menggunakan mini kompetisi ya, Bu Ya. Kris. Nanti Jawa Timur kalau misalnya bisa Jawa Timur dikonsolidasikan, konsolidasi Jawa Timur kan besar juga. Rumah sakit juga banyak. Iya, betul. Rencananya seperti itu sih. Semoga nanti Ya, next ya, betul. kemarin itu kan memang eh, teman-teman PPK dari RSUD Sutomo dan juga ini kan milik provinsi ya. Ya, Kalau nanti provinsi, siapa betul. tahu Sutomo dan teman-teman di RSU sana sebetulnya kan tidak harus melihat bahwa ini ini milik provinsi, ini milik kabupaten. Itu sebenarnya bisa aja. Kami ini kan lintas nggak jelas nih, lintas Betul, Kak nggak Julius. jelas. Ya RSUD, ya rumah sakit Dekti gitu ya. Yang penting kan tujuan goalnya kita itu dapat efektif value for money-nya dapat gitu loh.
Lah itu, Siap, siap, siap. itu. Ya, makasih Ya, Bu Kris. ya, Matur nuwun. Baik, monggo, terima kasih Bu makasih. Kris telah memberikan jawaban yang sangat komprehensif. Terima kasih juga kepada Bu Dwi yang telah bertanya. Baik, lanjut ya Bu Kris. Kebetulan sudah ada Pak Doni Kusnadi. Silakan Pak Doni di on cam dan diperkenalkan Pak dari instansi mana. Baik, selamat siang Pak, Siang Ibu. Pak. Ya, perkenalkan nama saya Doni Ya. Kusnadi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso Pontianak. Tidak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Satu, tadi terkait harga ya Bu ya. Kalau yang saya lihat dari data yang Ibu tampilkan itu kan harga 2.940 per kilo untuk tahun 2026 ya Bu. Harga kontrak. Nah, itu harga itu apakah harga pengangkutan atau sampai ke pengolahan? Kedua, di rumah sakit kami ini kan pengolahan limbah itu kan ada insinerator sama pengangkutan, Bu, melalui transporter ya. Proses pengadaan yang kira-kira tepat menurut Ibu untuk transporter itu atau apakah melalui PKS atau metode lainnya, misalnya tender atau pengadaan langsung, karena jumlahnya juga sangat banyak ini lumayan lah untuk nilai uangnya gitu kan. Eh, Terus yang ketiga Bu, bisa mohon informasi berapa banyak ya Bu ya di Indonesia itu untuk perusahaan yang mengelola limbah Hb3 ini Bu, berdasarkan pengalaman mini kompetisi atau tender yang sudah dilakukan di sana Bu. Terima kasih Bu, mungkin itu dulu. Oke Pak Doni, terima Baik. kasih. Ya, Jadi, silakan Bu Kris mau langsung jawab ya ya, Bu. Baik. oke. Kami itu dapat harga di bawah 3.000 ya. Baru Iya. kali ini gitu. Baru kali ini. Jadi itu sudah semuanya. Pokoknya kami dari rumah sakit ada limbah, rumah sakit, limbah medis rumah sakit, sampai nanti pengolahan transporternya lah dan sebagainya, sampai nanti selesai itu sudah menjadi tanggung jawab mereka. Jadi 2.900 itu sudah totally, tidak lagi hanya ini transport, kemudian ini pengolahan tidak gitu. Jadi di situ makanya kami eh, tidak ada terpisah-pisah gitu. Sudah total dari itu gitu ya. Itu kemudian kemarin yang menawarkan ke kami itu memang kan untuk tadi saya cerita bahwa tidak banyak sih gitu ya, tidak banyak yang memang pengolah Ya. limbah gitu ya. Kemudian maka kadang ada yang tidak mempunyai, maka kita nggak apa-apa untuk tripartitnya kalau nanti dia akan menunjuk misalnya wahana atau apa gitu kan. Ini kalau kemarin yang ke kami itu ada 5 Pak Doni. Jadi PT Arah, pasti udah kenal, Arah Environmental Indonesia itu juga ada PT Tenang Jaya Sejahtera, ya TJS itu loh Pak. Kemudian Ya. Wastek, Wastek itu 2 tahun yang lalu, kalau Arah itu kemarin kami menangnya. Maka kalau kemarin itu setiap tahun saya mikir, ah ngapain setiap tahun gitu. Kemudian waktu rapat itu saya usulkan gimana kalau 3 tahun sekalian atau 2 tahun kita coba market sounding dulu. Kalau Ya. misalnya mampu 3 tahun, kenapa enggak gitu. Internet itu saya lupa, 5 tahun kami. Ya, saya coba kalau 3 tahun seperti apa harganya, kalau 5 tahun seperti apa, 2 tahun seperti apa, dia memberikan penawaran itu, Pak. Akhirnya kami mengambil keputusan, dah lah 5 tahun gitu. Tapi tetap ada evaluasi kontraknya. Jadi jangan kemudian dia enak-enak aja. Kan saya 5 tahun nih gitu. Kalau terjadi prestasi ya kita bisa sampai misalnya perlu putus kontrak ya kita beralih ke yang lain. Kemudian ada wahana itu loh Pak. PT Ya. Wahana Pamunah Limbah Industri. Ya, BPLI. Ini kami dulu juga pernah. Jadi semuanya ini ya hanya muter-muter itu ya. Itu kemudian tadi pria itu Petre pria itu singkatan Pak. PT Ya. Putra Restu Ibu Abadi. Ini di Kalimantan juga ada. Ya, itu pasti Bapak selama ini pakai itu ya. Itu harganya Ya. pakai itu.
hanya di mana? Lah itu kami di situ. Di situ yang Pak Doni untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan ini. Begitu Pak Doni? Baik, Bu, cukup jelas. Cuman tadi sempat keputus tadi, Bu. Di Di mana? sini. Di sini yang pada saat yang pertanyaan yang terakhir, Bu, yang prosesnya, Bu, tadi. Bu, bisa diulang enggak, Bu? Oh, ya. Prosesnya itu kalau misalnya kami kan konsolidasi ya, sehingga Ya, setiap rumah sakit itu setor setor KAK, tornya, kemudian draft kontraknya mau seperti apa gitu. Kalau ini kan katalog sudah ada SP-nya, tetapi juga harus kan nggak bisa hanya karena kemarin itu saya sempat dengar juga di rumah sakit lain template-nya kan memang kayak gitu dari kan kami nggak bisa nambah-nambah loh siapa yang nggak bisa standar bidding dari LKPP itu kan mau nambah apapun bisa maka itu juga kami semacam draft kontrak atau SP-nya itu kami setor juga ke mereka sehingga di KAK jelas di situ akan pembayarannya kapan gitu ya kemudian pengangkutan sampahnya eh, setiap hari atau 2 hari sekali karena ada yang 2 hari sekali bagi rumah sakit kecil-kecil itu. Kemudian jam pengangkutannya gimana? Seperti tadi Pak. Jadi itu kami masukkan di situ. Kemudian setelah oke semua kami sepakat kami lakukan dengan rumah sakit yang lain. Kemudian baru oke. Sekarang persyaratan-persyaratan yang kami aturkan tadi itu disepakati semua. Khusus Bali karena harus keluar, kita gini ya, nanti kita beda ya, harga pasti kita beda. Itu, itu harus disepakati sejak awal. Kemudian setelah itu kita mau proses kayak apa nih? Mau tender atau mau seperti apa? Maka kemarin teman-teman sepakatlah kalau nanti tender itu, kalau misalnya mini kompetisi memang semuanya bisa masuk. Sementara kita kan perlu ada kriteria khusus tadi ya. Yang rumah sakit kelas A belum tentu semuanya ikut gitu. Maka ya, teman-teman kemarin ya udahlah kita lakukan kompetisi manual, kemudian dari situ kita ambil. Kita ambil baru mana yang terbaik. Sebelumnya kita pembuktian dulu, Pak. Pembuktian tempatnya, kemudian ini juga semua udah punya belum. Jadi sampai kita lihat ke perusahaannya. Kan kami sudah beberapa kali juga ke PT Arah, ke Wastek, ke BPLI. Benar enggak diolah benar di sini apa enggak dan sebagainya itu perlu dibuktikan. Setelah itu baru nanti kita akan menetapkan pemenang. Oh ya, ini yakin nih dengan ini. Nah, kalau misalnya nanti, misalnya masih ada sesuatu yang kekurangan, kapan kamu yuk bisa lakukan, bisa ini segera disampaikan ke kami. Jadi itu yang selama ini kami proses seperti itu, Pak. Maka pada waktu market sounding pun kami tanyakan gini, Pak Doni, ngapain sih setiap tahun kita harus pengadaan? Kok kayaknya orang-orang pengadaan ini nggak pernah bisa istirahat gitu ya? Nggak istirahat gitu. Makanya kan kalau misalnya kita bisa kontrak payungnya lebih 1 tahun, itu kita lebih enak gitu. Sehingga nanti kita bisa melakukan yang lain, bisa liburan, misalnya Pak Muji sampai Belanda, sampai kemana-mana gitu ya. Lah ya. ini juga kita bisa lakukan itu. Maka kami itu banyakkan yang rutin-rutin kami kontrak payungkan, Pak. Lebih dari 1 tahun. Baik, Itu. baik. Begitu. Tapi ini harganya flat. Oh Nggak ya, ada baik. kenaikan. Ya, sebetulnya LKPP juga boleh, kan persyaratan itu di atas 13 bulan, kan kita bisa evaluasi ya, bisa ada kenaikan dan sebagainya. Tapi kemarin kan hasil market soundingnya masih oke lah dengan harga itu. Memang sih kalau misalnya 3 tahun, ini harga itu bisa aja dia kalau misalnya harusnya lebih murah gitu ya. Terus nanti dinaikkan, kenaikan bisa hanya naik sekian gitu. Tapi kemarin dari market sounding kita udah hasilnya bahwa kita sepakat harga flat. Makanya pada waktu pemilihan pun kita udah dari hasil itu sebetulnya kita nggak boleh menentukan sendiri. Maka jangan sok-sokan jadi para pelaku pengadaan ini ngerti semuanya. Kita tahu juga dari mereka speknya seperti apa, proses bisnisnya seperti apa. Maka dari situ baru kita akan menentukan, oh iya ya, ini 3 tahun nih, harganya kami flat dan sebagainya itu. Kemudian masalah pembayaran. Kami udah ikat Pak
Pembayaran misalnya tempat saya nggak boleh lebih dari 17 hari. Jadi berani nggak? Karena semakin pembayarannya semakin cepat, mereka bisa memberikan harga semakin baik. Makanya kalau misalnya Sutomo ikut kami, saya tanya dulu, bisa nggak pembayarannya lebih oke gitu? Artinya semakin cepat, bisa nggak 1 bulan kurang gitu? Apalagi ini rutin-rutin kan, itu bisa cepat gitu. Karena kalau mereka kan argonya mereka juga harus jalan terus ya, cash flow-nya. Kalau misalnya kita bayarnya aja berbulan-bulan, apalagi ulang tahun, ya nggak mungkin kita akan dapat harga terbaik. Maka itu kalau kalau dulu teman-teman ikut gabung gitu, saya akan tanyakan itu dulu. Ini clean ya, nggak ada yang biasanya dapat amplop, kemudian di dalam konsolidasi jangan harapkan dapat amplop. Indonesia ini udah makmur nih, saya bilang gitu. Jadi jangan jangan hal-hal itu menjadi kendala buat konsolidasi. Maka saya udah ngaturkan kalau kita sepakat, oke kita jalan gitu. Karena mereka fight-fight betul. Harga ini harga benar-benar fight. Nggak ada namanya uang itu untuk siapa nanti PPK-nya dapat sekian, pokjanya dapat sekian. Enggak. Jadi semua clean semua. Ini uang rakyat biarkan nanti kembali ke rakyat. Gitu Pak Doni? Baik, Baik Bu, gimana Pak terima Doni? kasih penjelasannya. Ah, Ya udah cukup jelas Ya, ya. baik. oke. Baik. Terima Monggo kasih Pak Bu. Rudi. Iya, terima kasih Bu Kris atas jawabannya. Kami persilakan ke Pak Rudi nih. Kebetulan udah on cam juga dan udah resen. Silakan Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Alim kedengaran? Masih agak kecil sih Pak. Di Bu Kris gimana Bu? Iya, iya. Oh, kecil sekali nggak dengar. Iya, agak kecil sih Pak. Kalau segini gimana? Sama? Masih sama ya? Oke. Saya nggak pakai ini. Masih kecil nggak Pak? Masih kecil juga Pak. Bu Kris gimana suaranya? Iya, sama-sama. Kecil ya. Bentar, saya volumenya perbesar dulu. Malah nggak dengerin nih Pak. Segini kedengaran? Ya, Kedengaran Pak. dengar. Dengar Pak. Silakan Pak. Ya, Diperkenalkan dulu Pak dari instansi mana Pak? ya, terima kasih Pak Alim, Bu Kris. Selamat sore, Bapak Ibu Ya, sekalian. sore. Ini tadi Pak dari PBJ Jawa Barat. Ini menarik sekali ya Bu Kris teh di di daerah eh, Bu Kris telah melaksanakan konsolidasi gitu Pak ya. Tapi kalau di kita itu Bu Kris ada kendala gitu ya. Yang pertama saya akan bertanya gitu, gimana ini cara yang pertama mengkompakan gitu Bu ya, mengkonsolidasikan rumah sakit itu supaya setuju gitu ya konsolidasi. Apakah ada intersepsi ada instruksi kebijakan gitu Bu ya dari kepala daerah atau seperti apa? Itu yang pertama Bu. Karena kalau misalnya kita masih tercerai-berai gitu ya rumah sakitnya tanpa kebijakan yang memayungi, saya kira sangat sulit untuk menyatukan beberapa kepala gitu Bu ya dalam satu tujuan untuk konsolidasi. Itu yang pertama. Yang kedua untuk penentuan PPK konsolidatornya ini Bu Kris itu seperti apa gitu ya kalau di sana supaya ada dipercaya gitu ya bahwa PPK itu memang PPK konsolidator itu apakah berdasarkan tinggi badan gitu ya atau umur gitu atau seperti apa. Nah, yang ketiga Bu Kris, di situ kan mungkin ada pasal tentang post major gitu Bu ya. Kalau misalnya kendaraan angkut yang limbah itu terjadi post major atau di jalan ada kecelakaan itu seperti apa SOP untuk penanganannya gitu. Itu aja mungkin Pak Alim terlalu banyak kalau saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi dari PBJ, Biro PBJ Provinsi Jawa Barat. Silakan Bu Kris. Ada 3 pertanyaan nih tadi dari Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Rudi dari UKPBJ Jawa Barat. Jadi kalau instruksi sebetulnya nggak ada Pak. Waktu itu rumah sakit vertikal ngumpul nih di Joglo Semar itu, tapi untuk membicarakan tentang pelayanan ke pasien. Kemudian saya hadir juga dengan direksi, dengan direktur. Dari situ saya mikir gini waktu itu,
Kalau pelayanan aja di 2017 itu Pak, kalau pelayanan ke pasien bisa terpadu dari rumah sakit. Jadi rumah sakit misalnya tempat saya sudah beli alat, tapi dokternya nggak siap, bisa dipinjemi dari Karyadi. Kemudian tempat saya juga nggak siap dengan pelayanan terbaru, sementara dapat dapat misalnya alat dari kementerian, berarti ada dari UGM atau dari Sarjito pinjem, memberikan ke kita untuk SDM-nya gitu ya. Saya mikir waktu itu, kenapa kita nggak bisa konsolidasi? Mereka juga bisa untuk vendor-vendor itu, di balik layar itu mereka cinceng-cinceng loh, Pak. Jadi kenapa kita nggak menyatukan gitu? Karena kalau misalnya, waktu itu saya sempat konsul saya cerita ke LKPP, kebetulan saya juga membangun salah satu gedung untuk poliklinik rawat jalan. Kemudian saya konsul ke LKPP, seandainya saya mimpi yang kayak begini gimana ya gitu. Karena waktu 2016 itu memang belum ada sama sekali kata-kata konsolidasi di Perpres. Cuman saya pengen kayak begini gimana bahasanya apa dan sebagainya. Kalau kami beli bareng-bareng gitu ya sama-sama dengan rumah sakit sekitar kami, itu bagaimana masa misalnya kami di Joglo Semar masa harga berbeda-beda. Itu yang nanti akan menjadi temuan bagi auditor BPK, itu gitu. Misalnya biasanya akan membandingkan itu. Maka waktu itu kemudian LKPP karena saya saking semangatnya gitu. Mungkin kasihan melihat saya punya keinginan kayak gitu ya. Kemudian LKPP oke, kita coba aja, kita tes dulu gitu ya. Kemudian kami di trial Pak, karena kebetulan rumah sakit Jabodetabek itu salah satu juga harga mereka kena BPK karena harga barang untuk stent jantung, jadi balon jantung itu harganya berbeda-beda. Ada yang 3 juta, ada yang di atas 10 juta gitu. Kalau yang Joglo Semar ini memang kami bukan karena temuan BPK, tapi karena kami ingin supaya kita lancar, bebas, aman, terperiksa dan sebagainya, dapat value for money. Makanya kemudian saya konsul dulu ke LKPP dan LKPP mendampingi kami. Maka nggak ada bahasa waktu itu konsolidasi nggak ada. Kemudian baru muncul kami membuat kontrak. Kontrak payung itu kami buat dengan teman-teman di kebijakan LKP. Waktu itu Pak Muji masih di LKPP. Jadi kata per kata itu kami susun dari kontrak payungnya e-katalog, kemudian kami pindahkan di konsolidasi ini. Maka muncul kayak gitu. Kemudian dari situ kami sepakat kok Pak, kalau sebetulnya pimpinan ini sepakat, kita punya niat baik, akhirnya pimpinan seluruh rumah sakit itu setuju dengan apa yang menjadi mimpi saya gitu. Karena waktu itu saya juga ngambil ngambil tesis saya di UGM itu tentang procurement. Yang salah satunya adalah ini gitu. Makanya kemudian eh, kami sepakat, kemudian kami ngumpul dengan LKPP, difasilitasi semua oleh LKPP. Kemudian kami menentukan langkahnya mau apa dan sebagainya. Akhirnya kami oke, kumpul, kemudian kami mencoba apa yang mau kita beli bareng-bareng itu apa aja ya gitu. Awalnya kami hanya dua aja, yang nggak terlalu terlalu susah gitu kompleks. Maka kami mengambil waktu itu hanya gas LPG dan gas medis karena itu ada standar speknya. Pasti semua rumah sakit kan susah ini nanti ATK gitu susah. Maka kami mulai ya mudah-mudah dulu aja lah gitu. Dari situ misalnya kami oksigen itu cukup luar biasa, hampir 50% Pak untuk efisiensinya. Kemudian dari situ kami semangat semua gitu. Akhirnya oke, kita waktu itu bisa sampai hampir 20 lah paket pengadaan yang kami konsolidasikan. Kemudian kami bagi-bagi Pak. Jadi kami justru tidak harus menunggu ke kementerian. Ini inisiatif dari grassroots sendirilah gitu ya. Kalau teman-teman Jakarta itu harus ada SK dari kementerian, kami enggak. Mereka takut kalau enggak ada SK gitu.
Kalau kami selama ini, kenapa kalau saya berpikirnya gini, kalau niat baik kita itu pasti auditor nggak apa-apa kok. Ternyata ya selama ini nggak ada SK pun dari kementerian nggak apa-apa. Kami kemudian ngumpul, kemudian tinggal bagi-bagi aja. Misalnya, oh Karyadi limbah ya, gitu ya. Limbah dengan barang-barang kebutuhan rumah tangga, gitu ya. Karena ini kami beda-beda. Kalau implan, ini misalnya untuk pasien, di ortopedi nih gitu. Jadi spesialisasinya hanya implan. Kalau yang lain bisa kita garap bersama. Nggak ada lagi aku nggak mau. Kami bilang gini, kalau nggak mau nggak bisa konsolidasi gitu. Jadi kalau kita sepakat berarti nanti saya bagi-bagi aja. Begitu saya bagi-bagi, kita ini sebuah paguyuban Pak. Kalau orang Jawa itu paguyuban ya. Jadi nanti sama-sama merasakan sakitnya, sama-sama suka gitu. Jadi kami tuh berkeliling sampai oh ya ini nanti kita di Bali dan sebagainya itu semua dari LKPP mengubah kontrak payung yang 1 tahun gitu ya. Jadi sekian tahun itu pun kami juga belajar dari situ. Namanya ada kontrak payung dan kontrak pembelian gitu. PPK itu berhaknya kontrak pembelian sehingga setiap tahun. Kalau sekarang SP, surat pesanan itu yang kita lakukan. Jadi penentuan itu nggak ada kriteria khusus. Saya pikir selain implan sebetulnya kita pun sebetulnya juga bisa. Tapi kan di sana ada rumah sakit khusus implan gitu sehingga kita minta ke mereka. Jadi ada plastik sampah dan sebagainya itu plastik sampah itu kita MM juga Pak, nggak hanya ratusan juta. Kita awal itu udah 5M gitu ya. Sehingga ini yang harus kita sama-sama belajar untuk bisa bersama-sama. Kalau tadi dikatakan kalau terjadi post merger gimana? Kemarin juga ada pertanyaan dari teman-teman sebelumnya. Apakah punya cadangan? Enggak. Punya. Jadi kalau begitu ini ada sesuatu, mobil ini yang lain dia udah menggantikan. Atau misalnya kan rutenya kami ini diambil dari misalnya tempat saya 3 rumah sakit. Oh ternyata masih bisa muat, berarti bisa ngambil dari sana. Mengambil ke rumah sakit mana yang ini kebetulan kami belum pernah terjadi Pak. Tapi seandainya ke depan, ya kita sih nggak minta gitu ya. Terjadi kita udah ada kesepakatan-kesepakatan itu. Kayak misalnya kami harus operasi, ternyata ada kecelakaan dan kami membutuhkan alat ini. Dia sudah punya, dia harus siap juga dalam keadaan emergensi. Kalau itu malah kami juga minta kantornya dekat area Solo punya ya gitu. Jadi nanti ke Solo, ke Semarang itu dekat gitu ya. Dan ini yang mereka siapkan. Maka kenapa kami membuat KAK-nya lebih detail agar nanti tidak terjadi permasalahan-permasalahan selanjutnya. Dan sebelumnya juga harus mereka pahamkan. Jadi besok kalau misalnya market sounding ini sudah kami lihatkan. Ini loh kami butuh seperti ini kira-kira yang mampu siapa dan sebagainya itu. Kami fair aja. Kalau mau ikut silahkan gitu bagi vendor-vendor itu. Itu Pak Budi, Pak Rudi. Ya, Bu, makasih. Terima kasih. Oke. Semangat Itu pokoknya Pak. ayo Jawa Barat. Ya, Bu, dukungannya nanti ya saya belajar ya sama Ibu. Ya nggak apa-apa. Pokoknya demi kebaikan Indonesia, saya terbuka aja. Sukses ya Pak Lim ya. Baik, Ya. terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya. Terima kasih juga Bu Kris, narasumber kita yang telah memberikan jawaban yang cukup komprehensif, detail dan jelas. Baik, berikutnya ini sudah ada Bapak Pastriono yang udah resen. Silakan Pak, izin mungkin bisa diperkenalkan kembali sehingga teman-teman bisa mungkin ada yang belum kenal sama Bapak. Silakan Baik, Pak. Sudah terkenal selamat Mas siang, Dimas. Bu Kris. Ya, ini saya Satrio dari Lampung Selatan. Ini mau nanya lagi. Ini terkait tadi yang penentuan jumlah armada ya. Nah, itu kan masing-masing rumah sakit itu kan jumlah limbahnya kan beda-beda. Nah, nah, kenapa kok kemudian untuk penyediaannya ini ditentukan segitu? Itu dasar perhitungannya apa gitu? Terus sama ini jangka waktu kontrak payung itu penentuannya jangka waktunya itu pertimbangannya apa dari kemudian ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun gitu. Kalau misalnya baru pertama kali itu ya. Kalau mungkin udah rutin, udah bertahun-tahun kan mungkin kaitannya mungkin dengan harga lah ya.
Nah, tapi kalau misalnya baru pertama kali ini gitu, itu kita menentukan masa kontrak payungnya itu sebaiknya berdasarkan apa? Makasih Bu Grace. Oke, Oke, baik ya. Pak Dr. Reto. Izin Bu Kris sebelum menjawab, mungkin Bu bisa saya ingatkan waktunya nih. Kita dibatasi oleh waktu nih Bu. Sekitar tinggal 5 menit, 6 menit lagi nih Bu. Mungkin Oh tersingkat iya aja iya. Bu. Silakan Bu Ya, Kris. terima kasih Pak Satrio Tomo yang dari Lampung. Ya, untuk tadi armada, armada itu kita memang seperti tadi juga. Kita eh, kan nanti kita akan lihat Bali itu butuhnya berapa. Kalau misalnya kayak hari ini 2,5 ton gitu ya. Kemudian truknya itu kan ada yang hanya mampu 1 ton gitu. Maka kita persyaratkan ada di situ. Kalau kayak gitu kira-kira berapa gitu. Berarti kan dia harus nyiapin misalnya 3 gitu ya. Nanti rumah sakit Karyadi berapa dan sebagainya itu. Terus kemudian ada yang menjadi cadangannya. Maaf. Dari tadi kan? Kalau terjadi sesuatu misalnya, lah itu yang kita sudah perhitungkan sehingga kita butuh sekian nih gitu. Kemudian untuk tadi saya sudah aturkan untuk waktu market sounding itu kita tanya dulu. Ini kami kan limbah sudah rutin nih gitu ya. Dan sudah kita akan tanya kalau misalnya kita bisa kontrak payung gimana? Lebih dari 1 tahun gitu. Jadi bukan menentukan kita saja, tapi kita sama mereka diskusi. Sehingga, oh kalau kalau 2 tahun saya bisa, 3 tahun bisa kok, 5 tahun bisa gitu. Ya udah, kalau 5 tahun kira-kira harganya lebih murah apa enggak gitu. Oh pasti lebih murah Bu. Kalau 3 tahun gini kami bisa, kalau yang ini kami nggak bisa lebih dari 3 tahun. Kayak obat, saya nggak boleh kalau lebih dari 1 tahun karena setiap tahun kami naik gitu. Jadi bukan kami yang menentukan, tapi sebuah diskusi antara vendor. Jadi kami misalnya dari mereka semua kita kumpulan nih, kita Zoom gitu ya. Kan berbagai perusahaan nih. Mereka lebih enak loh, lebih terbuka gitu. Sehingga kita tahu, jangan hanya satu-satu kita lewat Zoom ini. eh dari mereka kita undang, meskipun nanti nggak menawarkan nggak apa-apa, tapi kita undang aja. Sehingga kalau kayak gini, berapa tahun gitu. Kayak seperti tadi internet itu, kalau 3 tahun gimana? Kalau kami investasi akan lebih murah kalau 5 tahun. Itu dari situ, Mas. Bukan kami gitu ya. Tapi benar-benar diskusi. Maka saya bilang, jangan sok merasa kita itu para pelaku pengadaan mengerti semuanya gitu kan. Kemudian, oh kalau gini biasanya juga mereka memberikan, oh kalau kayak gini speknya begini ya. Jadi kualifikasinya begini dan sebagainya itu juga kami belajar dari vendor-vendor, teman-teman penyedia itu. Sehingga Itu nanti penyediaannya Bang waktu waktu ngobrol itu lebih dari satu ya Bu ya? lebih dari satu. Kita kumpulan Berarti aja, saling, marketing oh itu kita gitu. semuanya aja. Sehingga kan mereka nggak ada wasangka buat kita, gitu Ya. kan? Nanti dia punya persepsi yang sama. Dan di situ kan ada ajang diskusi. Sehingga dia nanti akan berpikir, oh kalau gitu besok sepakat akan 3 tahun nih. Mereka akan menawarkan sudah tahu apa yang mereka harus siapin. Kalau misalnya mereka menang. Gitu. Kita Ya. sampai bilang, Pak ini clear ya Pak. Nggak punya apapun. Jangan sampai nanti ditelepon oleh seseorang atau siapapun mengatasnamakan bahwa bisa aja kan Mas, misalnya menang gitu. Sebelum menang itu nggak tahu mereka tahu-tahu telepon bahwa saya begini-begini diminta dari direksi gitu. Jadi kita kemukakan di situ. Ini adalah clear semuanya. Nggak ada uang macem-macem lah ada di situ, enggak. Maka berikan harga yang terbaik buat kami. Kemudian misalnya kan bisa aja nanti kami akan ambil 3 terbesar ya. Nanti setelah itu kami akan nego misalnya kayak gitu. Itu sudah disepakati nantinya sebelum nanti kita proses pemilihan. Jadi mereka udah ngerti gitu. Jangan sampai mereka kemudian Pak ini kan besar ya nilainya besar juga. Jangan sampai mereka pada waktu ikut tahu-tahu nggak ngerti apa-apa gitu. Lah itu gunanya market sounding itu sampai kami detailkan seperti itu. Gitu. Teknik-teknik pekerjaan itu udah kami lakukan, udah kami share juga, kami kemukakan di saat itu. Sehingga mereka paham semua. Kalau nggak paham silahkan gitu. Ajang terbukanya di situ. Terus nanti kami menjadi calon-calon penyedia, kami harus juga kunjungan ke lapangan.
Jadi kami nggak boleh kemudian waktu kunjungan, kami akan mendadak juga, misalnya pada waktu kontrak itu kami akan mendadak melihat. Kemudian sebelum menetapkan pemenang, kami juga akan kunjungan dulu. Ya, itu kami kemukakan semua, sehingga dia tidak kemudian menutup untuk kita gitu. Itu, Pak Tomo. Oh ya. Nah, kalau misalnya terkait dengan e-purchasing, nah itu kan dibatasi waktu tuh, Bu, untuk Mm-mm. ini untuk apa respon ya. Nah, itu terkait dengan kayak kunjungan ke lokasi penyedia itu gimana? Ya kalau misalnya dia mau calon menangnya ini ya mereka langsung. Jadi kayak kemarin Jawa Timur ya, nanti Sutomo kan deket nih. Karyadi juga ke sana. Kita nggak usah banyak orang gitu. Udah itu udah kita langsung H+1 itu udah langsung mereka lihat ke sana. Terus dapat memberikan hasil. Terus dari situ langsung kita zoom Mas. Sebelum sebelum penetapan itu kita zoom. Dengan Seluruhnya penyedia? enggak Oh, dengan kita aja, dengan oh internal. ya. Hasilnya begini, begini, begini gitu ya. Kita mau seperti apa nih gitu. Lah itu kita juga lakukan sampai segitunya. Jadi enak mikirnya nggak hanya satu rumah sakit, tapi banyak orang sambil Iya. memikirkan gitu. Itu. Enaknya konsolidasi di situ tuh. Ya, matur nuwun Kalau Mbak Pak Kris. Muji, ya kalau Pak Muji mengatakan bisakah ikut konsolidasi, aduh ini pusing udah Pak. RSUD ikut, makanya saya dorong misalnya tadi Bu Dwi untuk RSUD Provinsi Jateng, Jatim gitu bisa Jatim. ikut gitu. Karena ini limbah ini unik sekali, apalagi luar pulau. Ini pengalaman pengalaman kami ngajak ya karena mereka kasihan gitu ya. Yang Bali itu nggak ada temennya vertikal ini, makanya terus kami ajak. Dia waktu itu harganya luar biasa, tinggi gitu. Begitu masuk ikut konsolidasi ya itu. Tapi Bapak Ibu sebetulnya dengan saya katakan harga sekian itu Bapak Ibu bisa ambil sih sebetulnya dari sini gitu ya. Sebetulnya dengan konsolidasi ini kan diuntungkan. Jumlahnya banyak, kita kontrak lebih dari 1 tahun gitu. Nah itu harganya pasti dapat harga terbaik gitu. Begitu Pak Alem. Baik, terima kasih. Wah ini Clear ya Bu Pak Tomo Irma. ya. Ya, makasih Mas Alim. Baik, makasih Pak Tomo atas pertanyaannya. Makasih juga Bu Kris. Izin Bu Kris, Sama-sama. ini masih ada nih satu penanya nih. Apakah diberikan Ya, kesempatan ini atau gimana Bu Kris? silakan Bu Irma. Nanti kasihan kalau Oke, enggak. baik. Ini ada Bu Irma nih, silakan Bu. Ada kesempatan istimewa nih dari Bu Kris. Silakan Bu, perkenalkan Terima diri dari kasih. instansi mana Bu? Selamat sore, Bu Kris. Sore. Ya, mohon maaf. Terima kasih sekali karena sudah diberikan kesempatan. Terus terang saya memang eh, apa dari paling jauh ya mungkin. Jadi syukur dikasih kesempatan untuk masih bisa bertanya ya. Bukan bertanya sih sebenarnya ya karena waktu juga mungkin beberapa hal yang ingin saya tanyakan Kalau sudah boleh tahu Bu, dari cukup RSUD dijawab. mana Bu? Gimana? Oh iya baik. Saya dari RSUD Perpetua Kabupaten Asmat, jadi dari Papua Selatan. Baik, Sangat baik. jauh ya, seperti yang tadi Bu Kris sampaikan tentang konsolidasi ini, ya Pak Muji juga sudah sempat sampaikan di chat grup, boleh nggak rumah sakit? Sebenarnya kalau mau bertanya itu, ya pengen sekali ya, terutama kami untuk rumah sakit yang di daerah ini, pengen konsolidasi, tapi permasalahannya di mana dan siapa gitu kan. Artinya pertanyaannya Bu, perusahaan-perusahaan apakah mau ada yang mau ya untuk mengerjakan pengelolaan limbah misalnya di rumah sakit. Nah, mungkin satu aja sih Bu. Kira-kira pertanyaannya karena beberapa pertanyaan sudah terjawab tadi. Kira-kira untuk wilayah Papua apakah kalau misalnya kami melakukan pemilihan lewat e-katalog seperti tadi Bu sampaikan, apakah ada yang mau atau gimana itu Bu? Mungkin boleh boleh Ini di aja Bu Irma. ya ya. Nanti kan Bu Irma tak kasih nomor beberapa ya. Oh ya Saya kan baik boleh. semua itu dari BPLI, Wastek, semua yang ada itu punya. Tinggal Iya. nanti dicoba di kontak-kontak. Itu Oh ya, iya di boleh boleh kontak. Eh, kan ini tanda kutipnya juga Ibu menganalisa pasar nih. Selama betul ini betul. dilakukan untuk pengelolaan limbahnya gimana? Kalau untuk pengelolaan limbah selama ini memang kami kan nggak terlalu besar ya Bu. Untuk limbahnya mungkin kurang lebih 50 sampai 65 lah per hari. Perharinya ya. Iya, Berarti terus pakai kebetulan kami dikelola sendiri sama Kesling, Bu.
Jadi kebetulan kami untuk pengelolaan limbah padat, kami ada dapat bantuan. Itu pun baru tahun ini sih, dibantu dari KLHK, insenerator yang 75 kilo. Oke, oke. Begitu. Karena Iya, kalau sedikit dan itu jauh, mereka pasti iya. berpikir ulang gitu ya, Iya, berpikir cuman ulang. ini Bu, satu permasalahan kami yang belum bisa kami selesaikan, mungkin kan abu dari limbah insenerator ini selama ini masih kami tampung. Nah, itu yang memang mungkin kami perlu untuk mendapatkan Yang informasi khusus abu ya. kelanjutannya, gitu, khusus abunya Bu. Oke. Jadi selama ini kami sudah menampung untuk Sudah abu berapa tahun itu insenerator. tampungannya abu Ah, itu? belum sampai ini mungkin Bu, mungkin kan baru 1 tahunan ini. Kalau dulu belum ada insenerator, biasanya kami menggunakan sistem manual Bu. Jadi dibakar manual, iya seperti itu. Oh iya iya iya. Nanti gitu Iya. aja Bu Irma, nanti tak kasihkan nomornya ya. Oh ya Nanti boleh Bu. saya di situ ada nomor, sehingga nanti Ibu japri saya aja. Oh Terus ya boleh nanti Bu. saya akan kontakkan ke misalnya PT ARA gitu ya. Iya, Kemudian PT-PT yang lain itu siapa tahu nanti kira-kira bisa nggak iya. yang khusus abu aja kan? Ini kan yang lainnya pakai inseneratornya Dikelola rumah sendiri. sakit Iya, gitu ya. iya. Iya, Khusus abunya ini khusus Bu. abu Iya, ya. iya. Gitu ya. Betul. Iya, oke Bu. Terima Oke, kasih Bu. oke Bu Irma, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Irma atas pertanyaannya. Nah, nanti ingin mengingatkan Bu Irma, nomor Bu Kris ada di materi tadi Bu. Silakan Oh iya, dilihat siap. dan di japri ke Siap. Bu Kris. Baik, terima Baik. kasih atas jawabannya juga Bu Kris yang sangat-sangat komprehensif, memberikan pencerahan dan ilmu, telah berbagi pengalaman. Eh, izin, kita telah berada di akhir kegiatan acara webinar hari ini, Bu Kris. Sebelum menutup Ya. acara, mungkin saya ke Pak Muji dulu. Suhu kita izin, Suhu. Mungkin ada closing statement dari Suhu. Terima kasih Bu Kris sama Pak Alim, Bapak Ibu sekalian. Sama. Yang disampaikan Bu Kris ini penting sekali. Jarang orang seperti Bu Kris ini yang mau Waduh. sharing berbagi itu jarang sekali, Bu. Ya, Ibu termasuk orang yang langka ini di Indonesia yang mau sering berbagi dan ini penting Iya, bagi. teman-teman itu kontra aja nggak mau share kok Pak. Ngapain Iya, gitu kan nggak masalah sebetulnya ya. ya itu Pak Satrio Tomo menurut aja Bu kalau dibedain kontrak ya Bu. Padahal nggak ada Aduh. rahasianya di situ. Ya ini kan untuk Kalau saya ini memperbaiki malu orang membangun. nggak punya kontrak, Pak. Ya, jadi yang disampaikan Bu Kris ini bermanfaat dan ini masih jauh sekali Bu dari untuk Indonesia ya. Ibu kan masih baru Joglo Sumar, Jawa Tengah aja Iya, masih ke daerahnya juga belum semuanya tuh. Jadi PR iya besar bagi Pak. kita semua. Semoga Bu Kris sehat dan senantiasa rela Amin. berbagi ya. Demikian Bapak Ibu, Oke, ucapan terima kasih. Lanjut Pak. oke, matur Baik, nuwun. terima kasih Pak Muji Santosa atas closing statementnya. Berikutnya kami persilakan kepada Bu Kris untuk memberikan closing statement dari kegiatan hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Pak Muji khususnya yang mengundang saya untuk bergabung. Meskipun saya juga selalu bergabung gitu ya. Kalau pas nggak ada bersamaan dengan tugas gitu, pasti saya ikut bergabung di hari Senin. Dan saya sudah memang setengah tahun ini, 2026 ini, kami juga sudah menjadi anggota gitu, masih sudah menjadi anggota. Mau 1 tahun kayaknya yang lain belum ada gitu ya. Itu awalnya itu, maka saya waktu itu kemudian 6 bulan dulu gitu. Jadi untuk pengelolaan limbah ini gitu, yang penting sebetulnya sebuah proses pengadaan itu jangan lupa diawali semuanya adalah bagaimana cara kita menganalisa pasar. Sejak perencanaan juga sudah dilakukan dulu. Ini mau melakukan lewat penyedia atau swakelola. Kalau khusus limbah pasti kita akan lewat penyedia. Lewat penyedia nanti sistemnya mau pakai apa gitu kan. Lah makanya kita konsolidasikan. Kemudian apakah kita mau tender, mau e-katalog atau seperti apa. Kemudian juga dari situ setiap ini kan harus jelas. Setiap user itu juga harus membuat benar-benar tornya itu jelas gitu ya, spesifikasinya, harga dan sebagainya. Sehingga nanti kalau itu jelas, pada waktu kontrak itu nggak ada masalah gitu. Kalaupun ada permasalahan untuk penyedia, kita bisa wan prestasi mereka. Saya tuh nggak segan-segan di akhir tahun kemarin saya juga memblacklist 2 penyedia. Jadi itu menjadi komitmen kalau memang kita menjadi PPK ya udah gitu ya. Kalau memang nggak kita udah suratin
Kalau enggak sesuai ya udah kita backlist. Makanya Bapak Ibu itu penting. Kemudian jangan lupa, jangan berpuas diri. Saya juga masih perlu belajar terus lewat Muji Santosa ini. Makanya ini menjadi arena buat saya secara pribadi. Kemudian saya juga di advisor itu juga ada dengan Pak Muji juga. Kemudian saya bergabung dengan IAPI juga itu agar memang kita jangan merasa puas dengan keadaan yang ada sekarang, kita harus belajar terus. Untuk limbah ini, kalau misalnya nanti butuh info-info, kami akan tidak pelit karena ilmu ini biar bermanfaat, pasti kita akan semakin bisa berbagi untuk orang lain. Begitu Pak Alim. Terima kasih dan selamat sore. Baik, terima kasih dan selamat sore juga. Bapak Ibu, kami ingatkan kembali agar mengisi daftar hadir sebagai bentuk kehadiran dari kegiatan hari ini. Eh, Sedikit closing statement juga dari saya, yaitu marilah kita bekerja dengan hati dan selalu berhati-hati demi sebuah hati. Tetap jaga integritas seperti yang disampaikan oleh Bu Kris, bahwa marilah kita bekerja demi negara kita tercinta, negara Indonesia. Bapak Ibu, demikianlah paparan materi kita hari ini, webinar kita. Semoga memberikan manfaat dan banyak-banyak barokah. Dan terima kasih banyak kepada Bu Kris yang telah mau berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi